Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kali ini video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas akhir Metode oceanografi. Di sini kami berlima dengan saya Ananda Nisa Fitriani, dengan saya Kalika Pasmarani. Dengan saya Ismail Basayeb, dengan saya John Javier, Dan dengan saya sendiri Indra Ramadan. Sebagian besar wilayah di bumi terdiri dari lautan. Daratan di bumi kita hanya mencakup 30% wilayah bumi, sedangkan 70%-nya terdiri dari lautan. Laut menjadi habitat bagi makhluk hidup. Bukan hanya itu saja, laut juga menjadi salah satu sumber kehidupan manusia selain hutan. Bahkan, lautan menghasilkan oksigen lebih banyak daripada hutan. Para ilmuwan mulai memetakan dasar laut dunia untuk membantu umat manusia melestarikan dan menggunakan potensi laut secara berkelanjutan. Memetakan dasar laut di seluruh lautan di dunia mungkin terdengar aneh, namun apakah bisa seluruh lautan di muka bumi ini dipetakan? Tim peneliti telah memulai proyek dasar laut 2030 sejak tahun 2017 lalu. Pada tahun 2020, tim mengumumkan telah memetakan 14,5 juta kilometer persegi atau 1/5 dari dasar laut dunia. Mereka juga mengatakan cakupan total dasar laut yang dipetakan telah meningkat dari yang semula 15% menjadi sekitar 20% pada tahun ini. Area yang telah dipetakan saat ini diperkirakan seukuran Australia. Sebelum proyek ini diluncurkan, hanya 6% dari dasar laut dunia yang telah dipetakan dengan standar modern. Peta lengkap lautan dunia nantinya akan memfasilitasi pemahaman yang lebih tinggi dari proses mendasar, termasuk diantaranya terkait sirkulasi laut, sistem cuaca, kenaikan permukaan laut, propagasi gelombang tsunami, pasang surut air laut, transportasi sedimen, hingga distribusi habitat bentik dan perubahan iklim. dasar laut yang sangat dinamis dan sangat mudah berubah-ubah. Karakteristik habitat perairan laut dapat digambarkan dengan bentuk dasar laut dan sifat lingkungan laut yang dinamis, dari paparan pantai ke arah laut. Karakteristik laut membahas tipologi dasar laut, zona vertikal dan horizontal lingkungan laut, dan masih berhubungan dengan sifat fisika kimia air. Batimetri data tidak hanya mengenai data kedalaman, melainkan bisa saja berupa bentuk kenampakan dasar laut itu sendiri. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, metode oceanografi adalah sebuah rangkaian prosedur dalam bidang oceanografi untuk mendapatkan data-data di lautan maupun di samudera. Survei oceanografi merupakan serangkaian dari kegiatan pengadaan data hidrooceanografi hingga pada tahap akhir berupa peta dan buku-buku publikasi laut lainnya. Rangkaian kegiatan survei tersusun dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengendalian, pengolahan data, serta diakhiri dengan tahap pengakhiran. Komponen survei oceanografi ini terdiri dari 6 macam. Yang pertama arus laut, yang kedua gelombang laut, yang ketiga pasang surut, yang keempat sedimen, serta temperatur, salinitas, densitas, dan yang terakhir batimetri. Dalam video ini yang akan kita bahas adalah metode batimetri serta survei hidrografi. Survei hidrografi atau hydrographic surveying merupakan pengukuran untuk memperoleh gambar permukaan dasar laut. Hidrografi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, analisis, dan penggambaran parameter-parameter yang digunakan untuk mendeskripsikan sifat dan konfigurasi dasar laut, korelasi antara geografi laut dengan daratan, serta karakteristik dan dinamika lautan. Tujuan dilakukannya survei hidrografi adalah untuk memperoleh data dasar untuk kompilasi grafik bahari dengan penekanan pada fitur yang dapat mempengaruhi navigasi yang aman dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk produksi navigasi laut dan manajemen zona pesisir, teknik, dan sains. Survei hidrografi sering digunakan untuk membantu memperkirakan struktur geologi dasar laut, eksplorasi dan eksploitasi mineral atau tambang di bawah laut, menentukan lokasi yang baik untuk jalur pipa atau kabel bawah laut, membantu pemantauan pada pipa atau kabel bawah laut untuk menentukan saat melakukan pengontrolan dan inspeksi, dan juga untuk menentukan analisis dampak lingkungan setelah terjadi eksploitasi di dasar laut. Hidrografi memiliki kaitan terhadap batimetri. Penggunaan produk hidrografi bisa berasal dari berbagai rekor, seperti transportasi dan navigasi kelautan, pengelolaan kawasan pesisir, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pengelolaan lingkungan laut,
rekayasa lepas pantai, serta penetapan hukum laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Batimetri merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran kedalaman lautan, laut, atau tubuh perairan lainnya. Batimetri adalah proses penggambaran dasar perairan sejak pengukuran, pengolahan, hingga visualisasinya. Informasi mengenai batimetri sangat penting untuk dasar penelitian seperti dinamika pantai, sebagai operasi kelautan seperti kabel komunikasi bawah laut, atau untuk menyediakan peta navigasi yang akurat untuk keselamatan pelayaran. Salah satu pengukuran penting yang perlu dilakukan untuk menentukan batimetri secara akurat adalah rata muka air laut atau MSL yang digunakan sebagai referensi 0 meter dan digunakan juga untuk topografi. Output yang dihasilkan dari proses batimetri yaitu peta batimetri. Peta batimetri dalam aplikasinya memiliki manfaat dalam bidang oceanografi, antara lain sebagai penentuan jalur pelayaran yang aman, perencanaan bangunan pinggir pantai dan lepas pantai, pendeteksian adanya potensi bencana tsunami di suatu wilayah, dan pertambangan minyak lepas pantai. Sebelum melakukan survei batimetri, tentunya terdapat beberapa tahapan dalam melakukan survei itu sendiri. Di antaranya yaitu metode prasurvei, metode survei, dan juga metode pasca survei. Sesuai dengan namanya, metode prasurvei merupakan persiapan alat serta personil, perhitungan biaya-biaya, serta perkiraan waktu yang akan digunakan. Selanjutnya, metode survei yaitu hari kegiatan atau hari pelaksanaan kegiatan survei. Pada metode survei ini sendiri, dilakukan juga persiapan titik-titik stasiun serta diambilnya data-data yang diperlukan. Selanjutnya, terdapat juga metode pasca survei yaitu pengolahan data hasil kegiatan survei, evaluasi hasil kegiatan, serta pemetaan hasil batimetri yang akan digunakan untuk kebutuhan terkait. Single beam echo sounder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan pengiriman sinyal gelombang suara. Komponen dari single beam terdiri dari transceiver, transducer atau receiver, terpasang pada lambung kapal. Prinsip kerja single beam echo sounder adalah pengukuran kedalaman air dengan memanfaatkan gelombang akustik. Gelombang akustik tersebut dipancarkan dari transducer kapal secara vertikal ke dasar perairan hingga menyentuh dasar perairan dan dipantulkan kembali ke transducer. Multibeam echo sounder merupakan suatu instrumen yang dapat memetakan ataupun mendapatkan data rekaman lebih dari satu titik lokasi di dasar perairan dan mempunyai kemampuan perekaman dengan resolusi yang tinggi daripada echo sounder konvensional. Jenis echo sounder ini dapat menentukan kedalaman suatu perairan dengan luas area yang lebih besar dibandingkan dengan single beam. Prinsip pada sistem multi-beam echo sounder menggunakan prinsip yang sama dengan single beam, namun jumlah beam yang dipancarkan adalah lebih dari satu pancaran. Pola pancarannya melebar dan melintang terhadap badan kapal. Setiap beam akan mendapatkan satu titik kedalaman sehingga jika titik-titik kedalaman tersebut dihubungkan akan membentuk profil dasar laut. Jika kapal bergerak maju, hasil sapuan multibeam tersebut menghasilkan suatu luasan yang menggambarkan permukaan dasar laut. Semakin dekat objeknya dengan sumber, maka intensitasnya pun semakin kuat. Gelombang akustik yang dipantulkan dari dasar laut selanjutnya dianalisis oleh transducer sehingga dapat dibedakan gelombang pantul yang datang dari arah yang berbeda. Hasil sudut pancaran beam terluar seringkali mengalami kesalahan karena lintasan gelombang akustik yang lebih panjang jaraknya, sehingga menyebabkan perbesaran kesalahan refleksi pada sudutnya. Tiap-tiap staf pada multibeam echo sounder akan memancarkan sinyal pulsa akustik dengan kode tertentu sehingga kode sinyal antara staf yang satu dengan yang lainnya berbeda walaupun menggunakan frekuensi yang sama. Untuk mendeteksi arah datangnya sinyal yang dipantulkan oleh dasar laut, transducer pada multibeam echo sounder menggunakan 3 metode, yakni metode pendeteksian amplitudo, pendeteksian fase, dan pendeteksian interferometrik atau sudut. Selanjutnya ada alat-alat multibeam echo sounder. Alat yang pertama yaitu panel echo sounder, yang kedua motion reference unit. Motion reference unit ini dapat diletakkan di atas kapal ataupun di bawah kapal.
Alat yang ketiga yaitu GPS yang digunakan untuk menentukan titik koordinat. Selanjutnya ada heading sensor. Kemudian ada sound velocity sensor, sound velocity profiler, dan yang terakhir yaitu transducer, yaitu suatu alat yang dapat mengubah suatu sinyal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.